Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dr. Natia Rahmadianti. Saya merupakan dokter pelayanan medik di UPTD Puskesmas Loh Benar Indramayu. Setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan berguna untuk banyak hal. Sebagai contoh untuk sumber energi, pertumbuhan, dan mensupport kesehatan organ. Setelah kita makan, makanan akan melalui rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, dan selanjutnya akan tiba di dalam lambung. Di dalam lambung akan dihasilkan zat asam lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme jahat atau sumber penyakit yang tidak sengaja tertelan bersama makanan atau minuman yang kita makan. Di lambung juga terjadi proses secara kimiawi yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Di lambung, makanan akan diolah menjadi struktur yang lebih kecil agar sari-sari makanan dapat diserap oleh tubuh melalui usus halus. Jika lambung kita terlalu lama kosong, lapisannya akan bisa terluka, dan jika sudah terluka bisa menimbulkan perasaan nyeri. Ada sebagian orang juga yang merasakan perasaan panas atau terbakar, sesak, dan perih pada lambungnya. Ada yang mual, bahkan sampai muntah-muntah. Ada yang sering bersendawa, makan cepat kenyang meskipun dalam porsi sedikit, lidah terasa pahit dan perih sekali setelah makan. Kemudian teman-teman, apabila feses kita itu berwarna agak kehitaman, itu tandanya bahwa lambung kita telah terjadi pendarahan. Tahukah teman-teman bahwa konsumsi obat lambung yang berlebihan tanpa resep dokter dapat menyebabkan lambung menjadi lebih basah, sehingga bakteri Helicobacter pylori dapat membuat perlukaan pada lambung, bahkan sampai membuat lambung menjadi bocor. Dan ketika terjadi kebocoran lambung, maka diperlukan operasi sito atau operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa. Tahukah juga teman-teman bahwa konsumsi obat nyeri dalam jangka waktu yang panjang tanpa resep dokter juga dapat menyebabkan kebocoran pada lambung. Lalu bagaimanakah caranya untuk menjaga lambung kita agar tetap sehat dan kuat? Yaitu dengan cara makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makanlah secara teratur 5 kali dalam sehari dengan 3 kali makan berat di pagi, siang, dan malam dengan 2 kali makan selingan. Makan selingan pada jam 10 dan 4 sore. Makannya harus sedikit-sedikit tapi lebih sering. Kemudian hindarilah makanan dan minuman yang dapat mengiritasi lambung kita seperti makanan pedas, makanan asam, kopi, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol. Selalu berpikiran positif, hindari stres, tidur cukup selama 6 sampai dengan 8 jam sehari, tidak mengkonsumsi obat nyeri tanpa resep dokter dan tidak minum jamu-jamuan yang telah diberikan zat atau obat kimia. Tahukah teman-teman yang beragama Islam bahwa salah satu syariat yang sangat menjaga kesehatan saluran cerna dan lambung kita adalah berpuasa. Namun puasa apakah yang sehat dan dapat menyehatkan lambung? Yaitu puasa yang harus didahului dengan sahur. Sekarang kita melihat fenomena bahwa banyak orang Islam yang puasa namun melupakan sahur. Padahal kata hadis Bukhari Muslim, tasaruh fa inna fi sahuri barokah. Maka sahurlah karena dalam makanan sahur itu terdapat kebarokahan. Nah, kebarokahan ini sendiri itu adalah secara ilmu kedokteran adalah lambung kita akan sehat dan juga kuat. Karena ketika kita terlalu lama berpuasa tanpa sahur dulu, organ pencernaan kita itu terlalu lama kosong. Bukan jadi sehat, malah jadi sakit apabila tidak sahur terlebih dahulu. Tahukah teman-teman bahwa syariat Islam itu sangat menekankan bahwa sahur itu harus diakhirkan dan sementara berbuka itu harus diawalkan. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, syariat dari Rasulullah, insya Allah kita akan hidup sehat. Teman-teman, ingat bahwa lambung kita sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Demikian, jika ada pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun untuk video edukasi selanjutnya, teman-teman boleh ya mengisi form Google di bawah ini. Salam sehat teman-teman, lambungku sehat, lambungku kuat. Puskesmas Loh Benar hebat untuk Indramayu bermartabat.